Welcome to Universitas Ciputra, where world-class entrepreneurs are born. We deeply believe that entrepreneurship can be a life-changing value and to enable everyone to achieve their dreams. Here in Universitas Ciputra, everyone can have the opportunity to become the best version of themselves and to make a contribution to society. So let's create your breakthrough solution with us to make life better for everyone and to become world-class entrepreneurs. We believe entrepreneurship is far greater than just starting a successful ventures. It is a way of life where mindset, attitude, moral ethics, capacity, and actions are put to the test. Universitas Ciputra provides a real-life learning environment for our students, including mentoring, facilitating, and providing networks. We assist them in starting and growing their ventures. We also help them to develop their characters, their skills, ideas, while at the same time discovering the community and society's needs. Engage in different people, cultures, and of course, contribute more to the societies. Studying at Universitas Ciputra means that you have to be active both inside and outside of the classroom. We are always being encouraged to be involved in the society, even on the international level. During our college life, we have a lot of opportunities to interact with people, to learn from a lot of experts, not to mention student activities and organizations that we can be part of. And on top of that, we also have the chance to network with a lot of partner companies and universities. Not only local opportunities, but the door to global interaction is open to us. Competitions, student exchange, and then exhibitions. And we also have this opportunity to work with top companies like here with Apple Developer Academy. We always try and provide this perfect learning experience that is very friendly and supportive. This way, all of our graduates are ready to go out into the community and contribute to our beloved country. One of my lifelong goals is to help others in any way I can, and I believe that one way to fulfill this goal is by contributing to my community. I'm a freshman here in Universitas Ciputra, and throughout my 1 year here, I've involved myself in so many activities, events, and student organizations. It's wonderful to see all the people that I meet, so diverse, so interested in what they're doing, to see so many creative minds come together in one place. And more than that, I get to introduce, learn, and talk with experts, be it from companies, from organizations, or even from other universities. I believe I have expanded my networking, my skills, and so much of my experience by just 1 year in Universitas Ciputra. It's amazing to see the people here, their passion, and what this university can bring out. I believe that I made no mistake in choosing Universitas Ciputra. There are so many opportunities waiting for me and my friends here in Universitas Ciputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat datang di Pre-Departure Briefing United States of America untuk kawasan Los Angeles.
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Dr. Rahmat Sriwijaya, STMTDN, Ketua Pelaksana IISMA 2022, yang terhormat Insinyur Yohanes Somawiharja, MSc, Rektor Universitas Ciputra, Surabaya, yang terhormat Bapak Fadli Ahmad, Konsul Penerangan dan Sosial Budaya II, KJRI, Los Angeles, yang terhormat Ibu Poppy Yeni, Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Los Angeles, yang terhormat Ibu Andini, Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Los Angeles, yang terhormat Ibu Suryani Halim SE, KUI Universitas Ciputra Surabaya, serta seluruh perwakilan KUI dari seluruh universitas dan awardee IISMA 2022 kawasan Los Angeles. Senang sekali saya Dila Preli bisa memandu pre-departure briefing kali ini dan bangga bisa berjumpa dengan seluruh putra-putri Indonesia yang terpilih sebagai awardee IISMA 2022. Sebelum memulai acara, marilah kita awali dengan memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Izinkan saya membacakan teknis pelaksanaan PDB agar acara dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Yang pertama, peserta yang sudah hadir di ruang Zoom wajib berada dalam mode mute sejak awal dan hanya bisa unmute apabila diberi kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, semua peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan virtual background selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, peserta dihimbau untuk membuat catatan terkait materi yang disampaikan saat kegiatan berlangsung. Yang keempat, peserta wajib mendokumentasikan partisipasi individu dalam kegiatan berupa tangkapan layar dan mengisi presensi. Yang kelima, Zoom akan direkam untuk keperluan arsip. Susunan acara pada malam hari ini adalah setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan mendengarkan beberapa sambutan, kemudian foto bersama, dan kemudian diikuti oleh sesi Q&A, dan yang terakhir adalah sebelum penutup yaitu pengisian presensi. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta, awardee sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengar sambutan. Sambutan pertama adalah Rektor Universitas Ciputra Surabaya kepada Bapak Insinyur Yohanes Somawiharja, MSc. Kami persilahkan. Selamat malam semuanya.
Pada yang terhormat Bapak Fadli Ahmad, Konsul di Los Angeles, dan Bapak Direktur ISMA, Pak Dr. Rahmat Sriwijaya, Bapak Andi Wijaya, dan tentunya semua adik-adik mahasiswa sekalian, salam sehat untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh ISMA awardee atas keberhasilannya yang sudah melewati seleksi yang demikian ketat dan terpilih dari ribuan mahasiswa di Indonesia. Suatu hal yang luar biasa sekali. Sebuah kebanggaan ya untuk bisa hadir di sini mengantarkan generasi masa depan bangsa Indonesia ke dunia. Terima kasih buat pelaksana program yang akan melakukan pre-departure briefing ini, sehingga mahasiswa dapat terorientasi dengan baik tentang apa yang perlu disiapkan dan juga apa yang akan di-expect di sana, sehingga tentunya itu akan meningkatkan kenyamanan dan keberhasilan program. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian, kami sangat mengapresiasi program ISMA ini. Terima kasih untuk arahan dan dorongan dari Bapak Direktur Rahmat Sriwijaya. Pada semua adik-adik mahasiswa yang telah terpilih, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri, menjadi anggota masyarakat yang baik, dimanapun adik-adik berada, membawa nama baik universitas maupun juga nama bangsa. Nah, semoga dengan kegiatan ini akan membantu awardee dalam misinya sebagai generasi masa depan Indonesia. Selamat belajar dan kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Yu atas sambutannya. Baik, sambutan yang kedua adalah Ketua Pelaksana IISMA 2022 kepada Dr. Rahmat Sriwijaya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Budila. Selesai kedengaran Bu Budila? Kedengaran Pak? Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Insinyur Yohanes Somawihaja, MSc, Rektor Universitas Ciputra Surabaya, yang malam ini berkenan sebagai host dalam program pre-departure ISMA untuk ke Amerika. Yang terhormat Bapak Konsul Pesosbud KJRI Los Angeles, Bapak Fadli Ahmad, dan juga tim dari KBRI, dari KJRI, ada Bu Popi dan Bu Andini. Selamat pagi, terima kasih sudah berkenan hadir dan berkenan untuk membawakan materi pre-departure. Dan yang terhormat para kolega-kolega saya, ada Bu Suryani dari Ciputra, kemudian dari Pelita Harapan, Universitas Negeri Malang, Universitas Agung Podomoro, Universitas Indonesia, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia. Dan juga yang berbahagia 8 awardee, ada Brian, ada Katarina, ada Ahmad, ada Karlin, ada Sandi, ada Valencia, ada Santia, dan ada Sabrina. Luar biasa, ini para generasi muda kita, 8 orang ini yang telah sukses untuk mendapatkan kesempatan melakukan mobilitas ke Arizona State University. Nah, untuk Arizona State University ini baru pertama kali gabung ya di tahun kedua ini, sehingga Anda berdelapan ini akan menjadi pionir. Untuk kedepannya banyak tidaknya peminat ke Arizona State University, akhirnya juga ditentukan oleh bagaimana impresi Anda berdelapan ini terhadap perkuliahan yang ada di Arizona State University dan juga saya kotanya sendiri. Dan kemauan Anda untuk melakukan publikasi. Nah, kalau Anda bisa mempunyai kesan yang baik dan bisa melakukan publikasi, maka pada tahun depan jumlah pendaftar yang ke Arizona State University akan semakin kompetitif. Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor yang saya hormati, Pak Pesosbud. Jadi
para mahasiswa yang masuk dalam awadi ISMA 2022 berjumlah 1.155 dari sekitar 2 juta mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi sangat selektif sekali. Dari 2 juta hanya terpilih 1.155. Nah, Anda yang berdelapan ini adalah luar biasa sekali karena secara umum Amerika itu masih menjadi tanah impian bagi para generasi muda untuk mengikuti pendidikan tinggi di sana. Dan saya kira ada 8 orang ini luar biasa, sudah bisa mengisikan ribuan bahkan ratusan pelamar yang ingin masuk ke Arizona State University, dan untuk itu Anda wajib berbangga dan bertanggung jawab. Berbangga ini dengan tetap merawat kebanggaan itu sehingga Anda tetap membuat prestasi yang baik, menunjukkan perilaku yang baik, terutama nanti pada saat di Amerika. Jangan lupa menjalin hubungan baik dengan KJRI ataupun dengan KBRI. Dan jangan lupa Anda harus berinteraksi dengan warga di sana dan juga tentu saja adalah warga nasional, internasional, karena tujuan dari ISMA adalah mendorong Anda untuk mempunyai jaring internasional dalam usia yang sedini mungkin. Kalau dulu orang bisa berkenalan dengan orang luar negeri pada usia sekitar 25 sampai 30 pada saat S2 dan S3. Nah, Anda ini pada usia 18 sampai 20 tahun, Anda sudah punya kesempatan untuk bisa ke luar negeri dan berinteraksi dengan mahasiswa ataupun dosen dari berbagai negara. Luar biasa sekali. Anda yang terbaik, jagalah prestasi Anda ini sebagai suatu anugerah, ya, kesempatan yang baik sekali yang tidak bisa dimiliki oleh rekan-rekan lain seusia Anda di Indonesia. Harapan kami Anda nanti akan berangkat dengan bersama-sama, pulang juga bersama-sama, dan tentu saja kita mengharapkan Anda membawa cerita baik, membawa prestasi, karena Anda ini adalah cermin dari pendidikan tinggi di Indonesia. Baik tidaknya Anda, itu akan mencerminkan pendidikan tinggi Indonesia. Nah, mudah-mudahan Anda yang 8 orang ini bisa memberikan kesan yang baik, tidak hanya kepada profesornya, tetapi juga para mahasiswa asing yang lainnya, sehingga Anda turut serta membawa nama baik pendidikan tinggi di Indonesia dan tentu saja membawa nama baik kampus Anda. Rekan-rekan sekalian, semoga sukses. Kami selalu mendukung Anda untuk tidak hanya sekarang ini, tapi juga nanti pada karir Anda berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat untuk sambutannya. Baik, sambutan ketiga dan sekaligus briefing dari Konsul Penerangan dan Sosial Budaya 2 KJRI Los Angeles akan dipandu oleh moderator Dr. Natalia Kristiani, MPD CPHCM. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Dila. Ya, baik. Bapak Ibu dan juga para mahasiswa, sebentar kita akan bersama-sama mendengar sambutan dan juga sekaligus briefing dari perwakilan KBRI Los Angeles, yaitu Bapak Fadli Ahmad selaku Konsul Penerangan dan Sosial Budaya 2 KJRI Los Angeles. Selamat malam Pak Fadli. Apa kabar Pak? Kabar baik Bu Natalia, Pak Rektor, Iya. Pak Rektor. Selamat malam waktu Jakarta. Ya, sekarang tiba saatnya Bapak bisa memberikan sambutan dan sekaligus kalau tidak salah Bapak juga ada PowerPoint untuk presentasi. Iya, betul. Kami persilahkan nanti setelah sesi Bapak kita akan foto bersama dan ada sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Natalia, yang tentunya kami hormati Bapak Insinyur Yohanes, Rektor Universitas Ciputra, salah satu kampus idaman istri saya Pak, tapi nggak tercapai. Kebetulan istri saya orang Surabaya Pak. Yang saya hormati Bapak Direktur Rahmat Sriwijaya, adik-adik yang
hari ini mencetak sejarah sebagai pioner seperti yang Pak Direktur bilang tadi. Kalau saya bilang nih outstanding student, Pak. Ini satu keberkahan, satu keberuntungan yang tidak dimiliki oleh 270 juta anak bangsa yang lain. Jadi kalau bisa saya mengulang lagi apa yang saya echoing apa yang disampaikan Pak Direktur tadi. Semua cita-cita anak Indonesia bagaimana mendapat gelar atau label di belakangnya adalah luar negeri. Nah, ini sekarang tinggal polanya, kesempatannya itu tinggal adik-adik memanfaatkan demi masa depan adik-adik atau hanya sekedar prestis, gengsi. Ini akan kembali ke adik-adik sekalian. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Dan tentunya saya menyampaikan salam hormat dari Pak Konsul Jenderal, Bapak Saud Krisnawan. Kebetulan di sesi pagi beliau ada kegiatan, kebetulan ada pergantian Kepala Indonesian Trade Promotion Center, Pak. Jadi yang lama akan kembali besok setelah purna tugas, dan yang baru sudah datang dari, kebetulan hanya digeser dari Washington DC. Selanjutnya saya di sini berdua sama tim saya, Ibu Andin Safitri, ada juga di sini bersama kami. Salam juga dari Ibu Popi Eni. Ibu Popi baru beberapa hari yang lalu purna tugas, Pak, menyelesaikan masa tugas beliau di KJRI Los Angeles. Tapi kami bertiga dengan ada Andin, satu lagi ada Tio. Cuman Tio itu lagi ngantar rombongan Anang dan Ashanti. Karena kemarin kebetulan ada pertandingan ini, Pak, di sini. Ada World Championship of Performing Art. Kebetulan anaknya Anang ini Arsy, itu 6 emas 2 perak. Kemudian ada putri-putri yang lain main piano juga ada emas, ada perak, dan anak-anak lain. Jadi kurang lebih sekitar 30 medali yang kita gondol dari kegiatan itu, dan itu internasional. Cukup membanggakan. Nah, teman kami satu lagi dampingi beliau. Bapak Ibu sekalian, saya merasa terhormat dilibatkan di program yang kebetulan Pak Direktur, Pak Rektor, dan Bapak Ibu sekalian, ini yang dicita-citakan Duta Besar kita Pak Rosan dan juga Bapak Konsul Jenderal. Karena memang hasil review beliau ada penurunan Indonesian student di United States. Jadi orang lebih condong lari ke Australia dan sebagian ke Singapura. Mungkin karena faktor jarak sih, kalau saya melihat lebih ke faktor jarak. Tapi betul, Pak, Amerika is always great country. Amerika selalu menjadi yang terdepan. Makanya saya kalau keliling dengan tim ke beberapa university yang ada di United States, saya merasa kok kurang beruntung. Nah, sebagai balasan dari itu semua, Pak Direktur, kami balas untuk merawat, menjaga adik-adik kita yang mendapat kesempatan sekolah di Amerika. Terima kasih, Pak Presiden. Dan ini begitu bululu teks kami, Pak. Kami menyambut dengan sukacita, Pak. Waduh, ini kok gayung bersambut. Saya bilang, we wonder the thing we never say, tapi Pak Direktur nangkap isu itu gitu loh, Pak. Kita berharap ke depan nanti akan ada universitas-universitas lain yang ada di wilayah kerja kita yang dikerjasamakan. Untuk itu izinkan saya sekilas ada PPT, mungkin bisa ditampilkan, Bu. Baik. Next slide langsung. Jadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Los Angeles ini mengcover ada sekitar 6-7 negara bagian. Pertama Colorado, kemudian ada California bagian selatan, ada kemudian Hawaii, ada Utah, Nevada Selatan, kalau adik-adik tahu ini bahasa halus dari Las Vegas lah. Nevada Selatan, kemudian ada beberapa teritori yang menjadi teritorinya United States, tapi under control United States itu ada Guam, Kepulauan Guam,
dan satu lagi Saipan, dan tentunya Arizona. Ini adalah wilayah kerja KJRI Los Angeles. Luas sekali wilayah kerja kami. Dan WNI kita ada sekitar 65.000 yang ada di jurisdiction negara wilayah kerja kami. Dan kami ada 10 diplomat dan 3 atase teknis perbantuan atau di BKO-kan dari kementerian teknis lainnya, imigrasi, dan 2 lagi dari Indonesian Trade Promotion Center, Kementerian Perdagangan. Karena jumlah yang besar sehingga kita tidak mampu untuk mengcover perpanjangan paspor atau hal-hal yang berkaitan dengan paspor. Sehingga kita dibantu oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi untuk urusan paspor dan lain sebagainya. Adapun untuk promosi produk, kita juga ada 2 teman dari Kementerian Perdagangan. Bisa next. Nah, ini Arizona ini luar biasa adik-adik. Anda bersyukur masuk di negara bagian yang ke-6 terbesar di United States. Arizona ini banyak sejarahnya. Jadi jangan serius-serius juga belajar Pak Direktur. Ada juga kesempatan tadabur alam kalau bahasa santri. Kesempatan untuk menikmati indahnya kota Arizona. Arizona juga ini memang penduduknya beragam, Bu. Dia Native American lah. Orang-orang Indian banyak di situ. Makanya harapan saya adik-adik ke sana benar-benar belajar ya, bukan cari jodoh gitu. Kemudian ini menjadi salah satu tujuan utama atau main destination untuk international student. Banyak sekali. Jadi di kampus itu adik-adik tidak hanya melihat kurikulum secara formal, tapi dengan berdiskusi, bertukar pikiran, bisa mungkin mengambil ilmu yang dari negara lain. Kan ilmu itu kan tidak harus di dalam kampus, tapi juga dalam kajian-kajian atau diskusi-diskusi yang selalu digalakkan di Arizona State University. Jadi karena tumpak itu jadi melting potnya para international student di sana itu. Next. Ini yang saya bilang tadi. Di sana kebetulan tinggal satu yang belum kami kunjungi, Pak Direktur, Pak Rektor. Antelope Canyon. Ini bagus banget karena Arizona ini terkenal dengan kaktus kalau mungkin ada yang pernah ke sana. Grand Canyon-nya, wow, ada 2 sisi bahkan. Dari sisi yang dekat Nevada Selatan, Las Vegas, sama sisi yang dekat Arizona. Indah sekali. Dan ini menjadi salah satu spot favorit lokasi-lokasi syuting. Jadi kalau adik-adik browsing, banyak sekali syuting-syuting yang dilakukan di sini. Bahkan konon katanya Top Gun juga termasuk ambil scene-nya di sini waktu dia terbang di atas. Karena dia kayak tebing-tebing gitu. Dan tentunya yang suka dunia koboi-koboyan, nah di sana ada satu tempat, di situ kita bisa menikmati bagaimana atraksi koboi. Jadi kita dinaikin kereta api, jadi seolah-olah kita tuh mau dirampok sama gerombolan geng koboi, dikejar kereta api kita pakai kuda. Tapi nantinya tentunya itu setelah studi sebelum pulang, jangan tiba langsung ke situ. Next. Populasi saya rasa kita bisa tahu sendiri karena dia adalah negara bagian nomor 6 terbesar di United States. Tentunya populasinya besar. Ada 14 total populasi kita, 14 termasuk nomor 14 di United States atau 1/4 dari ini. Dan kebudayaan yang seperti saya bilang tadi, kebudayaannya sangat beragam, namun dominasinya penduduk aslinya adalah Native American, yang itu kaum Indian itu, dan Meksiko. Boleh lanjut? Nah, Arizona State University yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ini termasuk the best university in the world. Itu masuk 100 besar the best-nya. Dan dia ada lebih dari 136 international student yang ada di situ, dengan berbagai program tentunya. Sehingga lebih dari 900 mahasiswa ini
menjadikan University Arizona ini menjadi salah satu university terbaik di Amerika tentunya. Karena semua berbondong-bondong ke sana. Jadi jangan sampai momentum yang adik-adik dapat ini, Brian, Katarina, Ahmad Rizky, Karlen, Sandy, Shalom, Sianita dan Sanitia dan Sabrina meluangkan kesempatan diberikan oleh dari program yang bagus, Indonesian International Mobility ini Award ini disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Waduh, kalau penyesalan itu ada di depan, sebaiknya nyesal di depan lah. Jangan sampai udah pulang baru ya kenapa saya nggak begini. Apalagi programnya nggak begitu lama gitu loh. Sayang. Next. Nah, tentunya biar hidup kita nyaman, biar hidup kita tenang, kita harus memahami do's and don't-nya. Ya. Karena sesuai Permenlu 05 tahun 2018, kehadiran negara itu, keberpihakan negara itu kepada WNI, terutama juga para student, itu menjadi hal yang mutlak, menjadi suatu keniscayaan. Jadi tidak ada single person yang ada di wilayah kerja kami yang tidak dilayani dan tidak dibantu atau tidak dilindungi. Wah, itu kartu merah tuh dari Menteri Luar Negeri kita. Karena bagi Menteri Luar Negeri kita itu pelayanan dan perlindungan itu sesuatu yang mutlak. Makanya undang-undang pekerja migran tuh tidak hanya spesifik bicara migran as it is, tapi juga bicara student, bahkan pelancong. Jadi adik-adik itu subjek dilindungi, subjek untuk dilayani. Tapi perlindungan yang paling mudah, yang paling utama adalah dari diri sendiri. Kita ini ibaratnya cuman kayak cuci piring atau pemadam kebakaran. Sudah terjadi baru kita intercept, kita datang. Tapi upaya preventif, upaya pencegahan itu harus ada di dalam diri adik-adik sekalian. Pintar-pintar menjaga diri dan waspada akan keadaan sekitar. Kita harus bisa menjaga yang paling utama di luar negeri itu apa? Identitas diri kita, dokumen-dokumen kita. KJRI akan datang untuk membantu, tapi kan takes time. Apalagi jarak dari Los Angeles ke Arizona, pakai darat 6-7 jam, pakai pesawat 1,5 jam sampai 2 jam. Artinya masih butuh waktu. Tapi tenang adik-adik, kita punya mitra strategis di sana. Jadi tadi sudah disinggung sama Bapak Direktur apa Pak Rektor, saya lupa tadi sudah disinggung, agar jangan lupa menjalin komunikasi silaturahmi dengan warga lokal. Jadi di sana ada warga Indonesia kurang lebih 400-500 orang. Ada orang minyak, nanti orang-orang yang menjadi simpul kita di sana, menjadi garda depan kita di sana, nanti kita akan titipkan Pak Rektor, Pak Direktur, nanti kita akan titipkan adik-adik kita ini. Kita akan titipkan dan mohon izin Pak Direktur, kami akan jadi bapak kos kayak adik-adik 9 ini. Kami akan absen minimal seminggu sekali. Saya akan absen dengan tim. Nanti kita bikin grup ya adik-adik. Kita bikin grup khusus dengan adik-adik ini dengan KJRI. So everything happen dengan kalian, kita akan bisa quick respond karena kita terkomunikasi, terinfo dengan baik. Saya tidak dapat dari berita lokal atau tidak dapat dari Facebook, media online, dan sebagainya, media sosial. Tapi saya ingin dari sumber utama, which is sumber berkualitas dari adik-adik. Makanya nanti begitu sebelum berangkat atau sudah tiba di Arizona, tolong kalau ada nomor lokal, silakan. Kalau enggak, nomor yang ada sekarang aja kita bikin grup khusus. Arizona ISMA Student in Arizona umpamanya. Kita bikin grup khusus dengan tim KJRI, minimal kita say hello seminggu sekali, syukur-syukur bisa seminggu 2-3 kali. Selanjutnya juga kita jangan lupa kalau jelajah tempat-tempat yang baru, kita juga harus paham regulasi yang ada. Karena Amerika itu law enforcement-nya luar biasa. Bukan kayak kita, everything by negotiation, enggak. Amerika ini
law enforcement-nya luar biasa. Humanity right-nya juga luar biasa. Artinya jangan sampai adik-adik ceroboh atau adik-adik cuek dengan aturan-aturan keamanan yang di sekeliling kita, jangan. Karena once di-applies satu peraturan, itu susah untuk ditarik. Dan sewa lawyer cukup mahal di sini. Sewa lawyer cukup mahal. Makanya saya mengajak untuk preventif. Saya mengajak untuk melindungi diri sendiri. Saya mengajak untuk menjadikan diri sendiri itu adalah garda utamanya, terdepan. Orang selanjutnya itu hanya pemadam lah. Dan yang lebih penting adalah adik-adik tahu berkomunikasi kemana kalau ada apa-apa. Nah, ini yang harus saya apresiasi kepada Pak Direktur ISMA yang menggandeng kami untuk involve, melayani, melindungi adik-adik kita. This is very great job, Pak Direktur. I am frankly say, ini adalah very great job, Pak. Jadi begitu Bu Lulu kontak kami, saya matur ke Pak Konjen, saya bilang, Pak, this is role model. Ini adalah satu model yang baik yang sudah dibangun oleh Bapak Direktur Rahmat Sriwijaya ini, saya bilang. Top ini. Jadi benar-benar belum berangkat sudah dilindungi. Saya apresiasi sekali dan saya berharap yang lain juga demikian. Kemarin juga Sampurna University juga melakukan hal yang sama. Cuman kita belum sampai ke briefing seperti ini. Kalau ini kan Pak Direktur dan Pak Rektor, Bu Lulu dan tim memberikan kesempatan kepada KJRI untuk briefing. Ini bagi saya spektakuler, Pak. So, I do appreciate, Pak, dengan apa yang Bapak lakukan. Next. Nah, kalau ada terjadi apa-apa, kemana hendak dihubungi? Amerika itu ada 911 dan sangat cepat. Jangankan orang kecelakaan, kucing kejepit aja kalau kita telepon dia datang. Sangat very aktif. Reaksinya cukup cepat. Nah, ini ada hotline KJRI Los Angeles. Tapi adik-adik ini spesial. Bukan hanya hotline, nomor pribadi pun saya kasih ke adik-adik dengan saya dan tim. Termasuk kita buat grup bersama itu. Biar ada apa-apa kita saling kontak. Nah, yang paling penting lagi adik-adik sekalian, zaman sekarang kan zaman media sosial. Tolong follow Instagram KJRI Los Angeles. Indonesia in LA. Instagram, kita lupa masukin mungkin di sini ya. Instagram dan Facebook KJRI Los Angeles. Indonesia in LA. Kita cukup aktif, adik-adik, Bapak Direktur, Pak Rektor, dan Bapak Ibu sekalian. KJRI cukup aktif. Apapun yang terjadi Amerika, kita selalu sebarin. Very quick. Baik gempanya di Utah, di Colorado, I don't care. Arizona harus tahu. Gempanya di Hawaii atau Guam, I don't care. Colorado dan Arizona harus tahu. Biar waspada, siapa tahu mungkin ada keluarganya yang lagi liburan ke Hawaii, bisa komunikasi dengan KJRI. Nah, biar terupdate informasinya dengan baik, tolong follow Indonesia in LA. Itu adalah media sosial resmi KJRI Los Angeles. Jadi adik-adik terinfo dengan baik. Jadi adik-adik ini banyak sekali garda perlindungannya. Ada Instagram, terinfo, dan kita punya komunikasi forum khusus, yaitu WhatsApp group umpamanya. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang perlu dibantu terkait dengan paspor yang sudah mau expire, saya rasa sih enggak ya. Karena salah satu requirement sebelum berangkat ke luar negeri adalah 6 bulan paspornya harus on, harus aktif. Saya rasa adik-adik mungkin paspornya masih 3 tahun, bahkan ada yang baru bikin paspor kali gara-gara ke Amerika kan. Sebelumnya mungkin malas bikin paspor. Tapi in case ada apa-apa, bisa daftar lewat ios.kjri.la. Itu untuk masukin dokumen. Untuk istilahnya bikin appointment atau janji temu. Tapi karena adik-adik nanti kita ada grup WA, bisa komunikasikan dengan saya. Pak, umpamanya si Ahmad Rifki paspornya jatuh, Pak, hilang. Oke. Nanti kita bantu.
Makanya tolong dokumen-dokumennya difoto, di-scan, taruh di email. So once ada apa-apa, kita punya backup. Semua dokumen-dokumen penting, paspor, visa, umpama ijazah, atau ada surat dari Kementerian Pendidikan, atau ada surat dari kampus, tolong difoto, di-scan, taruh di email. Zaman udah canggih. Kita nggak perlu taruh lagi di Surabaya. So, kita punya storage everywhere. Dunia sudah sangat modern. Jadi tidak usah lagi menggunakan hal-hal yang klasik. Kita gunakan teknologi, apalagi ini anak-anak milenium semua nih Pak Rektor, Pak Direktur. Jadi kita kalah sebenarnya kalau kaitan dengan ini. Untuk itu siapapun saya kembali menghimbau. Tolong follow Indonesia in LA. Itu Instagram resmi KJRI LA. Sama Indonesian Consulate in LA itu Facebooknya. Tapi anak-anak sekarang lebih suka kayaknya Instagram. Dan Twitter juga ada. Indonesia in LA. Langsung follow dan ikuti perkembangan-perkembangan. Apalagi kita 17 Agustus rencana ada kegiatan pesta rakyat tuh. Kalau ada kesempatan ke LA, silakan. Kalau bisa upacara 17 Agustus di KJRI, silakan dengan senang hati, nanti kita kasih tempat khusus. Tanggal 21 ada pesta rakyat di KJRI LA, sebagai info aja, band tamunya The Massive, kemudian ada Uya Family, Uya Kuya Family, kemudian ada artis senior siapa, saya lupa namanya. Kalau ada kesempatan di LA, main ke LA, silakan info kami. Dan sebelum saya akhiri, yang pegang pulpen, catat nomor pribadi kami, +1 213 82 00 288. Saya ulangi, +1 itu kode negara, 213 82 00 288. Fadli Ahmad. Silakan adik-adik bikin WhatsApp group, invite saya, Kak Andin, sama Kak Tio. Kita bertiga di Pensos Booth, Pak Direktur, Pak Rektor. Jadi kita akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik buat adik-adik. Dan terakhir, adik-adik jangan lupa lapor diri. Lapor diri bisa tahu kan ada di lapor diri itu ada di peduli.kemlu.go.id. Ini penting. Kenapa? Kalau ada apa-apa dengan adik-adik, gampang ngetrace-nya. Nanti PPT-nya mungkin bisa dibagi ke adik-adik, Ibu Lulu. Nanti setelah selesai, silakan PPT-nya dikasih aja buat adik-adik. Jangan lupa itu. Dan yang paling utama, yang paling penting, adik-adik sekalian, Anda ini adalah duta-duta bangsa. Di wajah adik-adik ini adalah wajah citra negara kita. Secara tidak langsung, adik-adik sudah merepresentasikan wajah orang Indonesia. So you are the real ambassador. Kamu adalah real ambassador, not me. I am as diplomat, tapi I have very restricted area. Saya tidak bisa di kampus dengan bule 24 jam. Tapi you have more than 24 hours. Jadi Anda adalah duta-duta bangsa, wajah bangsa adalah di Anda. Silakan perkenalkan Indonesia dengan baik. Biar mereka datang ke Indonesia, seeing is believing. Orang cuma tahu Bali. Orang cuma tahu Raja Ampat. Orang belum tahu indahnya Kenjeran. Orang belum tahu indahnya Banyuwangi. Orang belum tahu indah pantai Indah Kapuk Ancol. Orang belum tahu Bunaken Island. So, please tell them about our country. Tata cara bicara, tata cara menyapa, Indonesia itu terkenal dengan sopan santun. So, once you say hello, wow, ini identik dengan orang Timur, which is lebih spesifik, this is Indonesia. So, you are our real ambassador. So, please do it and make it happen. Dan terakhir, salam sehat untuk kita semua.
Ingat, adik-adik, kita masih pandemik belum selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap kita jalankan protokol kesehatan, ikuti aturan kampus. Kekurangan masker, kasih tahu ke kami bisa kirim. Itu aja Pak Direktur, Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang sangat membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli Ahmad. Ya, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kita akan berfoto dulu Bapak dan Ibu dan juga para mahasiswa ISMA Awardi. Saya persilakan untuk membuka kamera dan kita akan bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Ya, di layar saya ini hanya ada satu slide. Oke, apakah Bu Ovin siap? Siap. Mari kita sama-sama ya. Saya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Baik. Ya, kita masuk dalam, terima kasih Bu Ovin, sesi tanya jawab bagi para awardee. Nah, ini kesempatan emas ini ya. Saya dari tadi tanya sudah Ibu sendiri juga mencatat ini tadi dibilang Pak Fadli yang bawa pulpen, nah termasuk Mem nih bawa pulpen. Nah, silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, Mem buka, silakan kesempatan. Boleh raise hand, boleh chat di chat box. Silakan. Ini apa karena suasana di kami sini kan malam ya Pak Fadli ya. Jadi Bu, mungkin gini Bu, walaupun mungkin silakan. ini juga sudah tengah malam di sana. Pokoknya sambil jalan kita akan berdiskusi. Makanya saya minta untuk buatkan WhatsApp grup khusus. Jadi itu akan jadi pertanyaan selama mereka di wilayah kami pokoknya sampai mereka pulang baru saya serahkan balik ke Pak Direktur. Once dia touchdown di Arizona, kami adalah ayah sekaligus orang tua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Bezos. Baik Pak Fadli, terima kasih ya. Pak Fadli, ini ada awardee kita, Santia Askandar. Silakan Santia, boleh di-unmute. Selamat pagi, selamat malam Pak Fadli. Ingin bertanya, kan tadi Pak Fadli bicara bahwa Arizona itu state yang sangat besar, dan kami ingin tahu bagaimana cara transportasi yang paling efisien dan paling murah untuk kita yang memiliki budget terbatas. Itu Pak. Wah, ini. Terima kasih. Bagus sekali Terima kasih. Santi ya. Alhamdulillah Mbak Santi, satu kesyukuran Mbak Santi ada di Amerika. Amerika itu public transportation-nya bagus. Cuman semua serba pakai kartu lah ya, serba online. Jadi di Arizona ada Uber juga ada di sana. Ada Uber juga, ada public transportation. Dan saya yakin kampus punya. Saya yakin kampus punya transportasi lokal. Kecuali antar state. Nah, antar state itu bisa ditempuh menggunakan kereta api, bisa juga ditempuh menggunakan bus. Tapi kalau dalam kota Arizona sendiri ada public transportation di sana. Dan nanti di grup WA grup kita nanti saya akan invite juga rekan kita, mitra strategis kita di sana untuk dalam grup itu ada. Jadi begitu ada apa-apa dengan adik-adik yang Arizona ini bisa langsung reach out ke mereka. Begitu ada sesuatu, saya LA ke Arizona masih butuh waktu, tapi yang di Arizona bisa langsung reach out ke adik-adik. Itu, adik. Ya. Santia, apakah sudah cukup? Ada yang mau Sudah ditanyakan cukup, lagi? Pak. Oke. Dari saya Terima sudah. kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, masih ada 2 penanya. Silakan mungkin Charlene yang di Katarina. Mungkin udah ngantuk, ada Bu. nih. Iya, Pak. Ini ada dari Sandi Natanaem, Pak.
Silakan Sandi, di-unmute. Dan langsung Selamat malam bertanya. Pak Fadli dan Bu Natalia. Saya ingin bertanya, kan di Arizona itu katanya kayak suhunya tuh cuacanya juga bisa lumayan ekstrim, bisa panas banget dan juga dingin banget. Itu kira-kira ada kayak perlu apa Betul. kayak baju apa aja sih yang perlu disiapkan gitu Pak? Kayak Betul. kira-kira Betul. Ini yang saya lupa nih. Betul. Ini yang saya lupa. Betul. Arizona nih lumayan dingin, Bu. Jadi karena datangnya kita sekarang sudah masuk ke summer nih, Bu. Baru sampai September itu summer break, kemudian masuk ke fall sebentar, kemudian ke dingin. Nah, masuk ke dingin itu kalau nggak salah mulai Oktober akhir. Nah, karena di sana kayak gurun-gurun juga, anginnya yang bikin dingin tuh. Angin. Saya terima kasih Mas Andi udah diingatkan. Betul. Jangan lupa bawa pakaian-pakaian dingin. Tapi kalau malas menu-menuhin koper, tapi kalau ada lebih budget, Amerika murah. Karena di Amerika ini banyak outlet. Dan tiap minggu ada aja diskonnya, Bu. Setiap minggu tuh ada outletnya tuh ada hari. Kalau kita kan hanya hari ibu. Mereka tuh ada hari pahlawan lah, hari inilah, hari ini, hari tetangga. Banyak liburnya. Nah, jadi outlet-outletnya kebanyakan banyak menjual barang-barang dengan diskon miring. Apalagi di November itu ada namanya Thanksgiving. Itu Black Friday itu. Black Friday itu kita yang pakai barang-barang branded, tas, yang tadinya umpamanya Coach $400 jadi 150. Jadi 200. Jadi agak-agak lumayan murah lah, tapi kembali ke kantong masing-masing. Tujuan ke sini kan bukan belanja. Tujuan adalah untuk belajar. Jadi kalau memang punya baju tebal di Indonesia, sebaiknya dibawa. Tapi kalau merasa udahlah, udah lama dipakai jadi jangan harap pakai jaket kayak kita pakai motoran mau ke Tunjungan Plaza, cuma pakai jaket segitu. Enggak. Sini memang dinginnya tembus, Bu. Tembus, apalagi angin. Jadi ya bawa yang tebal apa ya. Kalau selimut mungkin bisa beli di sana. Baik, Pak Fadli. Bagaimana Sandi? sudah menjawab Bu. Baik, terima kasih Pak, Iya. Bu. Sama-sama Sandi. Iya. Santiani katanya mau bertanya lagi. Monggo, silakan Santia Skandar. Jadi pertanyaan saya itu kan beberapa dari kami beragama Muslim, beragama Islam, dan concern kami adalah ketika jadwal ibadah kami bertabrakan dengan kelas di mana kita harus misalnya di kampus dari pagi sampai siang dan ada jadwal ibadah kami, dan itu bagaimana cara mengatasinya ya, karena kita tidak ada musola kan seperti di Indonesia. Betul. Baik. Terima kasih. Mbak Santi ya. Ya. Mbak Santi, saya jujur ya, saya ditanya sama mertua, kenapa kamu pilih penempatan pertama Amerika? Penempatan pertama saya KJRI Jeddah. Bukan bermaksud sombong, saya yang bawa Pak Jokowi masuk Ka'bah. Saya orang yang ada di samping Pak Jokowi masuk Ka'bah, dan saya yang potong rambutnya Pak Jokowi. Kalau buka di YouTube itu saya. Dan saya alumni pesantren Pondok Modern Gontor yang ada di Jawa Timur, di Ponorogo. Oke, begitu saya tiba di Amerika, saya bilang ke orang mertua saya pingin didik anak saya bagaimana rasanya tinggal di tempat minoritas. Saya tinggal di Manado, saya minoritas. Dengan keindahan keragaman, bersayang-sayangan kita, tidak ada isu dengan agama. Agama antara kita sama Tuhan. Begitu saya tiba di Amerika, adik bisa tahu nggak? Begitu anak-anak sekolah, mereka tidak pernah nanya, are you Christian? Are you Muslim? Enggak. Mereka cuma nanya, kamu punya laptop nggak? 3 anak saya sekolah di sini, kamu punya laptop nggak? Nggak punya, dikasih. Punya koneksi internet? Nggak punya, dikasih. So begitu mulai vaksin, mereka tidak pernah nanya, are you Asian? Are you Muslim? Are you Christian? Enggak. Mereka cuma nanya, Pfizer or Moderna. Artinya, ini negara sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi.
ini negara menempatkan orang, dignity orang itu pada tempatnya. Jadi kalau adik lagi di kelas, bilang ke dosen, izin saya mau keluar dulu, I have to pray. Mereka akan izinin. Mereka tuh sangat logik. Ya, bukan apa. Saya merasakan sendiri bagaimana they treat my children di sini. So, itu ada role yang baik. Itu yang harus kita bawa ke negara kita. Bahwa urusan ibadah, urusan kita sama Allah, sama Tuhan. Tapi once dengan humanity, kita harus saling sayang menyayangi. Dan di Arizona ada perkumpulan pengajian Indonesia, Dek. Ada warga negara Indonesia, ada kelompok pengajian, mereka aktif setiap minggu. Tidak harus datang in person, tapi bisa lewat online. Nah, yang nanti kita kenalkan, kalau memang mau ada acara Jumatan, sholat Jumat, bisa tanya ke mereka di mana sholat Jumat. Yang jelas, kebebasan untuk beribadah tidak pernah dilarang di sini. Sangat direspek, dikasih kesempatan. So, nggak usah ragu deh. Dosen-dosen sini sangat logik. Jadi sholat itu bukan, insya Allah bukan isu. Insya Allah diizinin. Dan bagus. Kita harus tetap, apapun agama kita nggak bisa terlalu independen dengan diri, tapi tetap bergantung pada Tuhan. Jadi bagus deh. Yang Kristen, main ke gereja, ibadah ke gereja. Yang Buddha, silakan ibadah. Yang Muslim, silakan ibadah. Karena kita hanya menjalankan, semua yang atur Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tetap ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Itu Terima kasih, Santi. Pak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Pertanyaan Santia ini membawa kita di akhir sesi tanya jawab, Pak. Nanti setelah WA group ya dibuka gitu ya, Pak ya. Silakan yang mau bertanya, itu never ending kalau sudah di grup. Terima kasih buat Pak Fadli Ahmad yang sudah memberikan briefing atas kesiapan putra-putri anak mahasiswa peserta UARDI 2022 yang akan segera ke sana. Oke, terima kasih banyak Pak Fadli. Baik, untuk acara berikut, informasi pengisian presensi dan lain sebagainya sampai penutup akan dipandu oleh Ibu Dila Preli. Bu Dila, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bu Natalia dan Pak Fadli. Sekali lagi saya mengingatkan kembali untuk awardees, jangan lupa untuk mengisi presensi yang linknya sudah tertera di chat box. Baik, tibalah kita di penghujung acara Pre-Departure Briefing United States of America. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, serta seluruh awardee ISMA 2022 untuk kawasan Los Angeles. Semoga apa yang didapatkan hari ini menjadi bekal yang bermanfaat dalam menunjang proses belajar mengajar teman-teman awardees di Los Angeles. Selalu jaga kesehatan, tetap jalin komunikasi, dan selalu patuh pada prokes. Selamat malam. Terima kasih Pak. Mbak Rahmat, Pak Fadli, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Kawi, Bu Suryani, terima kasih. Thank you, terima kasih Pak Rahmat, Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih. Rahmat, terima kasih.
Pak Yo, terima kasih. Terima kasih Pak Yo, Pak Adi, thank you so much Terima ya. kasih. Thank you. Terima Bye, kasih guys. semua. Terima kasih MC, Bye-bye. Kodam, Good night. moderator. Thank you, Budila. Iya. Ya Pak, terima kasih Thank Pak you, Yo. dadah Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selesai, thank you guys. Pause recording dulu mungkin Bu sebelum. Oh iya iya ya.